Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka yang ikut terlibat dalam musyawarah ini adalah komitmen untuk membantu orang yang terzalimi dan melawan orang yang menzalimi. Itu hasil dari peperangan tadi, menimbulkan perdamaian, kemudian menimbulkan musyawarah supaya ke depan tidak terulang lagi seperti itu. Tidak ada lagi kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Mekah terhadap orang lain. Maka Abdullah bin Jud'an mengajak mereka untuk bermusyawarah. Dan hasil musyawarah itu adalah komitmen membantu orang yang terzalimi dan melawan orang yang menzalimi. Dan ini adalah komitmen yang sangat bertolak belakang dengan moto kehidupan masyarakat jahiliyah. Apa moto kehidupan masyarakat jahiliyah? Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudaramu, baik saudaramu dalam kondisi menzalimi atau dalam kondisi dizalimi. Itu moto kehidupan masyarakat jahiliyah. Jadi kalau selama dia sebagai saudaramu, selama dia sebagai familimu, keluargamu, jangan lihat dizalimi atau menzalimi. Penting bantu dulu. Itu moto orang jahiliyah. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tapi hasil musyawarah ini bertolak belakang dengan moto mereka. Siapa saja yang terzalimi, maka akan dibantu. Dan siapa saja yang menzalimi, maka akan dilawan. Makanya motto jahiliyah itu, yaitu unsur akhaka zaliman atau mazluman, di kemudian hari ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi, Rasulullah pertahankan motto ini dengan makna yang berbeda. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bantulah saudaramu dalam kondisi dia zalim dan kondisi dia terzalimi. Para sahabat heran. Nansuruhu in kana mazluman. Kita bisa saja membantu kalau dia dizalimi. Fakaifa nansuruhu in kana zaliman? Bagaimana kami bantu dia kalau dia yang zalimi? Kalau dia yang menzalimi? Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau dia berlaku zalim, kalau dia yang menzalimi, bantu dia untuk mengarahkan dia supaya tidak melakukan lagi kezaliman itu. Itu cara Rasulullah pada saat menjadikan motto dulu berubah menjadi motto baru dengan makna yang berbeda. Hadirin Allah, dan salah satu kesan Rasulullah dari perjanjian komitmen bersama yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jud'an ini, Rasulullah mengatakan, laqad syahadtu fi baiti Abdullah bin Jud'an hilfan. Aku dulu di masa aku masih muda, ini kata Rasulullah ketika beliau sudah menjadi Nabi, dulu aku di masa muda pernah menyaksikan di rumah Abdullah ibnu Jud'an sebuah komitmen. Ma uhibbu an yakuna li bihi humrun ni'am. Kalau aku diajak untuk memilih antara onta-onta yang mewah dengan perjanjian yang pernah aku saksikan ini, sungguh aku akan memilih perjanjian ini. Dan aku tidak suka kepada onta-onta yang mewah itu. Begitulah kesan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Aku menyaksikan perjanjian, kemudian komitmen yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an, yaitu komitmen untuk kebaikan. Ini perlu kita garis bawahi. Rasulullah SAW pernah kita sebutkan, kenapa Rasulullah dibelah dada di masa beliau masih muda? Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Cukup dengan mengatakan kun fayakun. Tapi untuk diperlihatkan kepada orang secara real, secara realita, bahwa anak kecil ini yang sekarang mengatakan
dirinya sebagai nabi, dulu di masa masih kecil pernah terjadi kejadian luar biasa. Dibelah dadanya oleh dua orang yang berbaju putih. Kemudian di masa beliau masih kecil, mencoba untuk masih muda, mencoba untuk menyaksikan sandiwara, dihalangi oleh Allah dengan dijadikan beliau tertidur. Jadi prestasi-prestasi masa muda ini, prestasi-prestasi masa remaja dan masa kanak-kanak itu adalah ini cerminan bagi seseorang ketika dia nanti tumbuh dewasa. Orang ini adalah orang baik, orang ini adalah orang terpercaya. Makanya jangan mudah ya untuk menunda-nunda taubat. Alah, nanti sajalah saya bertobat ketika saya sudah sakit-sakitan, atau adik-adik remaja, alah saya kan masih muda, umur masih panjang, nanti sajalah saya akan berubah menjadi orang baik. Belum tentu. Kenapa? Karena itu yang terlihat pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari kecil orang baik, remaja orang baik, walaupun pernah mencoba untuk menyaksikan sandiwara, dihalangi oleh Allah supaya tetap menjadi anak yang baik. Di masa beliau tumbuh dewasa, ketika ada komitmen bersama untuk membela yang dizalimi dan melawan kezaliman, sesuatu yang sangat baik. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Lau du'itu fil Islam la ajabtu. Kalau ada komitmen seperti ini yang terjadi pada saat aku ini sebagai seorang Islam, sungguh aku akan ikut dalam komitmen seperti itu. Jadi fitrah kebaikan itu ada di Nabi kita SAW sejak beliau masih sebelum sebagai Nabi SAW. Rasulullah SAW dan kita semua ketahui bersama ini adalah Al-Amin, gelar yang disandangkan kepada beliau sejak beliau masih muda, sebelum menjadi Nabi. Apalagi ketika masyarakat Quraisy berselisih untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke posisinya semula karena terjadi banjir sehingga terjatuh Hajar Aswad itu dari posisinya, maka masyarakat Quraisy mengatakan, siapa yang masuk pertama sekali besok ke dalam tempat ini, maka dialah kita akan percaya sebagai orang yang meletakkan batu Hajar Aswad. Maka ternyata Rasulullah yang masuk, dan ternyata pas sekali ya, pas sekali Muhammad yang masuk. Kenapa? Karena sosok yang terpercaya. Saya sebelum menjadi Nabi. Kemudian ketika Rasulullah hijrah, musuh bagi orang Quraisy, tapi orang Quraisy menitipkan harta mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pada saat beliau meninggalkan Mekah menuju Al-Madinah, menitipkan harta ini kepada Sayyidina Ali. Tolong sampaikan harta ini kepada pemiliknya masing-masing, karena saya akan berangkat. Itu menunjukkan apa? Rasulullah orang terpercaya, orang baik. Apalagi ketika Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengajak wa anzir ashiratakal aqrabin, mengajak kerabat-kerabat dekat untuk masuk Islam. Apa kata Rasulullah sebelum mengajak mereka untuk masuk Islam? Sebelum mengatakan diri beliau adalah seorang nabi. Wahai kaumku, kalau saya katakan kepada kalian di belakang gunung ini ada sekelompok tentara yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Maka mereka menjawab, oh kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu dalam kondisi berbohong. Baru Rasulullah sampaikan, fa inni nadhirun, sesungguhnya saya ini adalah pembawa kabar yang tidak baik kepada kalian. Kalau kalian masih menyembah patung, saya ini adalah seorang nabi. Pada saat itu baru ada reaksi ya. Ada reaksi yang beriman, ada reaksi yang tidak beriman. Dan salah seorang yang tidak beriman adalah pada saat itu paman beliau, Abu Lahab. Memang seperti itu dakwah ini. Makanya walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi dan Nasrani ini enggak akan habis. Kalau Yahudi dan Nasrani ini habis di dunia ini, maka apa fungsi ayat tadi? Umpamanya di tahun 2025 ke depan
nggak ada lagi agama Nasrani, nggak ada lagi agama Yahudi. Kemudian bayangkan 2 abad kemudian, 5 abad kemudian, orang ketika membaca Al-Quran, apa ya maksud ahlul kitab di sini? Karena nggak ada lagi dalam realita kehidupan, nggak ada lagi anak Nasrani, nggak ada lagi orang Yahudi. Memang sudah sunnatullah. Ada Yahudi itu akan ada sampai hari kiamat. Sudah sunnatullah. Ada Nasrani itu akan ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran ini mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Makanya ketika kita melihat kejadian yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sebenarnya kita bersedih. Tapi di samping itu juga kita berpikir, memang sudah seperti ini. Ini adalah peluang kita untuk menjadi orang syahid. Kalau nggak ada musuh-musuh seperti mereka, di mana kita akan memperoleh pahala syahid ini? Sedangkan jihad itu adalah sanamul Islam, hal yang tertinggi di dalam Islam. Jadi seperti itu. Hadirin Allah, kembali lagi kepada Hirbul Fijar itu, kemudian Hilful Fudul. Hasil dari Hirbul Fijar timbul yang namanya Hilful Fudul, yaitu perjanjian komitmen untuk membantu orang yang terzalimi dan melawan orang yang dizalimi. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu fil Islam la ajabtu." Kalau seperti ini perdamaian yang dilakukan di masa dalam Islam, dalam Islam sungguh aku akan menerima usulan seperti itu. Ada satu kejadian berkaitan dengan apa yang barusan disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau aku dipanggil, diajak untuk seperti ini dalam Islam, aku sungguh akan menerima. Yaitu kejadian pada saat Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW dimimpikan bahwasanya beliau akan memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf. Itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Maka di bulan Dzulqa'dah, setelah melihat mimpi itu, Rasulullah mengajak para sahabat yang ingin saja, enggak semuanya. Karena tujuannya bukan berperang. Tujuannya untuk melakukan ibadah, yaitu umrah, bukan haji. Walaupun terjadi di bulan Dzulqa'dah, bukan haji, umrah. Karena haji baru disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. Dan Nabi kita SAW seumur hidup beliau hanya sekali beliau selama Islam, ya, selama beliau dalam agama Islam hanya sekali melakukan ibadah haji, yaitu haji satu-satunya, yaitu haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Kewajibannya di tahun ke-9. Di tahun ke-6 ini Rasulullah diperlihatkan dalam mimpi beliau melakukan tawaf di Mekah. Maka mengajak para sahabat yang mau ikut bersama beliau untuk kembali ke Mekah untuk melakukan umrah. Ternyata dihalangi oleh masyarakat Quraisy di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Kemudian singkat cerita, apa kata Rasulullah SAW yang berhubungan dengan komentar beliau dengan perjanjian Hilful Fudul tadi yang terjadi di masa jahiliyah. Kalau masyarakat Quraisy mengajak diriku melakukan suatu perjanjian perdamaian, dan dalam perdamaian itu tidak ada hubungan putus silaturahmi, terjalin hubungan silaturahmi, maka la ajabtu. Mereka Quraisy, orang kafir. Sedangkan kita ingin melakukan ibadah, tapi mereka menghalangi kita. Tapi namun demikian, kalau mereka ingin mengajak berdamai dan dalam butir perdamaian itu ada hubungan jalinan silaturahim, la ajabtu. Silaturahim luar biasa bagi Rasulullah. Walaupun dia statusnya kafir, mereka statusnya kafir, tapi demi silaturahim, ya, maka Rasulullah junjung tinggi. Dan ini terlihat ketika Rasulullah berikutnya masih dalam umuran 20 tahun sampai 25 tahun. Rasulullah sebelum dipercayakan oleh Sayyidah Khadijah,
itu sekitar umur 24-25 tahun. Berdagang dengan harta Khadijah. Ternyata Rasulullah sudah diajarkan oleh Allah sebagai pedagang. Yang tadi saya sebutkan adalah pedagang itu banyak pelajaran yang diperoleh oleh pedagang yang tidak diperoleh oleh profesi-profesi yang lain. Rasulullah memperdagangkan harta salah seorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib. Siapa Sa'ib bin Abi As-Sa'ib ini? Seorang yang kaya di Mekah yang dipercayakan Rasulullah sebagai pedagang untuk memperdagangkan hartanya dari Mekah ke negeri Syam. Ini sebelum memperdagangkan harta Sayyidah Khadijah. Dan hubungan silaturahmi yang tadi saya sebutkan tadi dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib ini yang terlambat sekali masuk Islam. Masuk Islam nanti pada tahun ke-8 Hijriah atau Fathu Mekah. Ketika Rasulullah tiba di Mekah di tahun ke-8 Hijriah dan berjumpa dengan seorang Sa'ib bin Abi Sa'ib, mantan kongsi Rasulullah SAW dalam perdagangan. Apa kata Rasulullah SAW? Marhaban, marhaban bi akhi, padahal masih kafir. Marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saudaraku dan juga dengan syariki, kongsi dagangku. Ini belum Islam, As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Namun tak lama kemudian As-Sa'ib bin Abi Sa'ib ini akhirnya masuk Islam. Kenapa? Silaturahmi, karena kelembutan kebaikan Rasulullah SAW yang diperlihatkan. Ada sebagian orang yang Rasulullah meminta kepada masyarakat, kalau kalian berjumpa dengan dia, bunuh dia, walaupun dia bergantung di dinding Ka'bah. Kenapa? Karena penjahat perang. Salah satunya adalah Hindun, istri dari Abu Sufyan. Namun Hindun ini tidak jadi dibunuh karena sudah cepat memeluk agama Islam kembali. Bukan kembali ya, sudah memeluk agama Islam. Tapi kalau dia enggak memeluk agama Islam, dia akan dibunuh. Ada sekitar 10 orang yang Rasulullah katakan kepada para sahabat, kalau kalian berjumpa dengan mereka 10, walaupun bergantung di dinding Ka'bah, bunuh dia. Kenapa? Karena penjahat perang, bukan sekedar orang kafir. Tapi As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, ini kafir biasa ini. Kafir tidak menyakiti Rasulullah SAW. Sementara orang yang 10 ini bukan hanya kafir, tapi menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan salah seorang di antara mereka yang bernama Abdullah sepupu saudara sesusuan Abdullah bin Abi Sarih, saudara sesusuan dengan Utsman bin Affan, mencoba memalsukan Al-Quran. Dulu pernah Islam, dipakai oleh Rasulullah sebagai sektaris untuk menulis ayat Al-Quran. Diminta untuk menulis Azizun Hakim, dia tulis Sami'un Basir untuk mengetes Nabi. Nabi enggak tahu, itu bukan Nabi. Akhirnya dia murtad. Padahal akhirnya juga Nabi tahu. Ya, akhirnya juga Nabi tahu. Nabi tidak tahu kenapa? Karena Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi pemalsuan yang dia lakukan itu tidak akan terus berlangsung tanpa diberitahu kepada Nabi. Maka diberitahu kepada Nabi bahwa dia ini telah melakukan percobaan memalsukan Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah, siapa saja yang berjumpa dengan Abdullah bin Abi Surah ini, bunuh dia, walaupun dia bergantung di dinding Ka'bah. Namun demikian, Abdullah bin Abi Surah ini masuk lagi Islam. Sebelum ditangkap oleh para sahabat, dia sudah masuk lagi Islam karena disembunyikan oleh Utsman bin Affan, adik susu beliau atau abang susu beliau. Baik, hadirin Allah, terakhir Rasulullah SAW memperdagangkan harta Sayyidah Khadijah, dan insyaAllah kita akan menceritakan tentang ini di pertemuan yang akan datang, sekalian dengan akan kita ceritakan proses perkawinan Nabi kita SAW dengan Sayyidah Khadijah. Kesimpulan pertemuan pada pagi ini adalah Rasulullah diajari oleh Allah sejak masa kecil, masa remaja,
dan sekarang adalah di masa dewasa sebelum menjadi nabi. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.